video sesiapa yang Cina dari Indonesia TikToker. I don't know how they speak, tapi I assume lah diorang semua speak better bahasa Malaysia daripada kita, to be honest. So jangan jadi macam Malaysia, Cina punya Malaysia. Diorang cakap bahasa Melayu ini macam punya. Okay, bye. Tionghoa Indonesia itu lebih patriotik loh dibanding Malaysia. Tionghoa Indonesia lebih bangga dibilang orang Indonesia daripada orang China. Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. As a beza Cina Malaysia dan Cina Indonesia, biasanya Cina di Malaysia diorang cakap bahasa Melayu, ada slang diorang. Ada slang. I cuba buat. Hari ini sudah makan lah. Nanti kita pergi itu kedai, lepas tu kita beli loh. Inilah Cina Malaysia. Kalau Cina kat Indonesia, I really hope someone could split with me with this video sesiapa yang Cina dari Indonesia TikToker. I don't know how they speak, tapi I assume lah diorang semua speak better bahasa Malaysia daripada kita, to be honest. So jangan jadi macam Malaysia, Cina punya Malaysia. Diorang cakap bahasa Melayu ini macam punya. Okay, bye. Christine, kamu orang Malay ya? Bukan. Christine Chinese Malaysia. Christine sering banget ditanya gini. Di Malaysia ada 3 ras, yaitu Malay, Indian, dan Chinese. Bukan semua orang bisa dipanggil orang Malay. Bisa tersinggung loh. Kalau di Indonesia, semua orang mau dipanggil orang Indo. Solidaritas orang Indonesia mantap deh. Jadi, kalau Christine ditanya lagi, Christine akan menjawab, Christine Chinese Malaysian dan bukan Malay. As a beza Cina Malaysia dan Cina Indonesia, biasanya Oke, ini aku nggak mewakili seluruh Cindo di Indonesia Raya ini. Ini aku coba ceritain sesuai dengan kondisi dalam keluarga. Jadi, keluargaku ini kan kebanyakan mostly tumbuh besar di Surabaya. Dari kecil, lahir, jebret, tumbuh besar di Surabaya. Yang mostly emang sekitaran kita adalah orang-orang Jawa. Kalau kita orang-orang Jawa, mostly orang-orang di sekitar kita ngobrolnya bahasa Jawa. Jadi otomatis kita lebih lancar ngobrol bahasa Jawa daripada ngobrol bahasa Mandarin. Karena yang ngobrol bahasa Mandarin cuma keluarga kita. Itu pun yang tua-tua, yang kayak generasi emakku ke atas gitu, emak engkongku ke atas. Yang generasiku, yang sepupu-sepupuku udah jarang. Mostly kita udah ngobrolnya bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Teman-teman kita di sekolah ngobrolnya bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Guru-guru kita bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Semua orang di sekitar kita ngobrolnya bahasa Indonesia, itu pun medok. Kemungkinan kita ketemu orang yang ngobrol bahasa Mandarin sama ketemu orang yang ngobrol bahasa Jawa itu 80% lebih banyak kita ketemu sama orang yang ngobrol pakai bahasa Jawa. Jadi otomatis kita pasti lebih lancar ngobrol pakai bahasa Indonesia atau bahasa Jawa daripada pakai bahasa Mandarin. Nah, kalau lagi kumpul keluarga nih, karena mak engkongku dan generasi yang atas-atas yang tua-tua ini, mungkin mereka kan udah lebih kebiasa ngobrol pakai bahasa Mandarin. Kalau mereka kumpul yang tua-tua doang tuh ngobrolnya bahasa Mandarin tuh mereka. Nah, untuk mereka bisa connect ke kita-kita yang lebih muda ini, yang cucu-cucunya ini, mereka tuh berusaha gimana caranya supaya kita tuh connect dengan obrolan mereka, tapi kita tidak melupakan budaya Chinese. Jadi, mereka tuh menemukan satu cara nih kalau di keluarga gue ya. Nggak tahu kalau di keluarga kalian kayak gimana. Kalian tahu nggak sih anak-anak Jaksel kalau ngobrol kan dicampur-campur tuh kan, kayak Indonesia Inggris yang kayak I which is literally hari ini so hot. Ntar supir I pick up I at the school gitu-gitu. Nah, basically cara ngobrol itu sama kayak gitu. Tapi kalau emakku itu dicampurnya bahasa Jawa sama bahasa Mandarin. Jadi misalnya gini, duduk nih, jebret, pesen makan gitu ya, pesen pizza waktu itu. Pizzanya dateng kan, jebret gitu. Ngomongnya gini, ayo pizzane laile. Pizzane laile. Pizzane itu kan bahasa Jawa kan, ayo pizzane teko kan gitu. Tapi karena dia kebiasaan ngomong bahasa Mandarin, jadi itu dicampur sama dia. Ayo pizzane laile. Laile itu artinya udah dateng. Tuok sau iki mang. Tuok sau iki mang. Tuok sau iki mang. Kak ngeluh udah. Tuok sau itu berapa? Berapa ini tadi gitu. Tuok sau iki mang. Terus dihitung sama dia. I ol san se ulyu ci pak. Hitungnya bahasa Mandarin. Oh pak tok. Pak tok. Pak tok anyi. Iku bahasa apa, Bang? Tak kira sedadakno pak tok. Tak kira sedadakno pak tok. Belum selesai. Terus misalnya kita masih sibuk semua, cucu-cucunya kan pada main HP, main game, scroll TikTok segala macam. Dipanggil lagi tuh. Ayo ndang dijek iki selak henleng iki pizzane. Ayo ndang dijek selak henleng iki pizzane. Ayo ndang dimakan keburu dingin ini pizzanya. Campuran aja kabeh. Ya itu kalau di keluarga aku tuh kondisinya kayak gitu. Kalau di keluarga kalian gimana? Tulis di komentar di bawah.
Jadi ini alasan kenapa Chinese Malaysian bisa bahasa Mandarin dan Chinese Indonesia nggak bisa. Oke, untuk teman-teman semua pasti pada tahu ya kalau Cindo atau Chinese Indonesian itu biasanya tidak menggunakan bahasa Mandarin dalam kehidupannya sehari-hari. Di keluarganya pun nggak. Biasanya pakainya dialek Chinese aja. Contoh Hakka, Hokkien, Teochew, dan lain-lain. Tapi untuk bahasa Mandarin sendiri rata-rata nggak bisa ya. Kecuali mungkin pernah kursus les bahasa Mandarin atau pernah studi di China atau Taiwan dan sebagainya. Nah, kalau di Malaysia sendiri itu ternyata mereka ada yang namanya vernacular school, guys. Jadi sekolahnya itu full pakai bahasa Mandarin belajarnya. Nah, ini yang membedakan Chinese Malaysian dan Chinese Indonesian dan alasan terbesar kenapa mereka masih bisa menggunakan bahasa Mandarin di kehidupan sehari-harinya. Untuk yang penasaran dan masih bingung vernacular school itu apa dan mereka itu gimana sistemnya, bisa langsung ke YouTube channel aku Sally Go, dan aku ada wawancara di situ salah satu temen aku yang adalah Chinese Malaysian, guys. Tionghoa Indonesia dan Malaysia. Tionghoa Indonesia itu lebih patriotik loh dibanding Malaysia. Tionghoa Indonesia lebih bangga dibilang orang Indonesia daripada orang China. Kedua, Tionghoa Malaysia biasanya masih bisa berbahasa Mandarin. Biasanya Tionghoa Malaysia di rumah masih menggunakan bahasa Mandarin sehari-hari. Sedangkan Tionghoa Indonesia lebih fasih berbahasa Indonesia. Bahkan banyak yang nggak bisa bahasa Mandarin loh. Ketiga, Tionghoa Indonesia udah tidak punya nama China. Biasanya namanya sudah full Indonesia. Sedangkan orang Malaysia biasa namanya masih Mandarin. Kamu tahu nggak bedanya Tionghoa Indonesia dan Malaysia lagi? Komen ya. Gue Cindo. Ya iyalah, gue bisa bahasa naon atuh. Bahasa naon. Nggak bisa bahasa Mandarin. Bisanya bahasa Sunda. Cina Chinese no kanari itu nggak bisa. Mohon maaf. Bahasa Indonesia kira ada baleo. Kelamaan di tanah Sunda. Lainnya. Bukannya begini ya. Kayaknya mas saya mah dari semenjak ngaborojol ya. Ngaborojol teh apa dilahirkan ya. Daerah malah pinter bahasa kayaknya teh saya mah udah meweknya juga pakai bahasa Sunda. Matiris nih mah. Kayak teh gitu. Teu bisa bukannya nggak les bahasa Mandarin teh pernah les tapi tuh kuat kayaknya mah soak otaknya Ma, menurut Mama bahasa Mandarin itu penting gak? Penting banget. Alasannya? Pertama, kalau kita ngomong Mandarin ke sesama Cindo, isu untuk rego lebih murah. Kedua, pas Imlekan, kita so ngerti orang yang lebih tua pakai bahasa Mandarin ngomongin kita. Duh, durung mari. Kata lo, berguna saat debt collector telepon. Kita pura-pura gak iso bahasa Indonesia. Utangnya Ibu? 你问我100，我不是Indonesia Tommy，我的不懂，你怎么演？你看， Kalau tengok Indonesia juga example. Orang Indonesia yang berbangsa Cina, dia ada nama Indonesia. Perasan? Yes. Perasan. Kat Malaysia tak ada pun orang yang nama Malaysia atau nama Melayu tak ada. Kalau Chinese lah. If not mistaken, kat Indonesia ni dia, correct me if I'm wrong, dia memang integrate semua orang. Dekat Malaysia dia more like you boleh hidup bersama, bersepadu tapi tidak integrated. So nama Cina, nama India, nama Melayu. Tapi kat Singapura, kat Indonesia susah unless kau tengok muka dia. Nak tengok muka pun tak tahu ini Cina ke Melayu ke, mix ke macam mana. Kalau tengok dekat TV dia tu, movie dia tu memang dah bercampur-campur lah. Dia dah campur lah dia punya perkahwinan tu. So lagi susah nak perkataan tu asimilasi dia assimilated. Yes. Assimilated. Yes. Dekat Malaysia tak. So dari segi tu memang akan ada perbalahan lah. And then perbalahan ni makin lama makin teruk. I tengok memang membimbangkan lah. So that's why for them untuk tinggalkan Malaysia tu dia macam tak masalah. Tak masalah. No, bukan nak criticize them. I understand why they doing it. And then for us pun, kalau you dapat offer Nazri, okay, bagi contoh lah Thailand. Maybe the Chinese can go to the Singapore dan reside kat sana. Maybe the Malays boleh pergi ke Thailand. Contoh. Let's say ekonomi Thailand pun hebat, jauh lebih hebat dari kita. Dan dia pun ada banyak orang Islam kat sana, kat selatan Thailand tu. Ekonomi dia bagus. Gaji you. Oke teman-teman, ya demikian beberapa cuplikan video yang membahas tentang perbedaan Chinese di Indonesia dan juga Chinese di Malaysia. Pertama tentang bahasa. Bagaimana Chinese Indonesia ataupun yang sering disebut orang Tionghoa jarang yang bisa berbahasa Mandarin. Mereka justru terkadang malah menyesuaikan bahasa lokal, bahasa daerah selain bahasa Indonesia, bahasa nasional. Sementara di Malaysia, kebanyakan orang Chinese di sana itu semuanya
rata-rata bisa berbahasa Mandarin. Karena hal ini disebabkan pendidikan dari kecil di mana orang-orang Chinese di Malaysia itu disekolahkan di sekolah vernakuler, yaitu sekolah khusus orang Cina, walaupun ada orang Malaysia, sehingga Chinese di sana itu rata-rata bisa berbahasa Mandarin. Adapun yang bisa berbahasa Melayu, ini logat bahasa Cinanya itu tetap ke bawah ya. Jadi kalau kita mendengar itu agak sedikit aneh. Terus sikap nasionalisme juga patriotisme dari Chinese Indonesia dan juga Malaysia ini juga agak sedikit berbeda ya. Dimana orang Chinese Indonesia itu lebih bangga disebut sebagai orang Indonesia. Akan tetapi kalau di Malaysia itu menyebutnya Chinese Malaysia. Kalau disebut Chinese Malay itu dia nggak suka. Yang jelas perbedaan ini karena adanya perbedaan asas dari pembentukan Malaysia, negara Malaysia sendiri. Negara Malaysia berdiri atas asas integrasi. Setiap kaum diperbolehkan mempertahankan bahasa, adat istiadat dari nenek moyangnya. Sementara di Indonesia menganut asas asimilasi. Jadi semuanya harus berbahasa Indonesia. Nama pun demikian. Oke teman-teman ya, demikian videonya. Bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like juga subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.